Bab 95. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ah. Ketika aku tiba di tempat pertemuan, aku mengenali Ah Yong pada pandangan pertama. Itu penuh sesak, tapi penampilan cinta pertamaku bersinar dengan cara yang unik. Terlalu cantik. Memang benar aku melihat wanita cantik seperti Yura, Jishuka, dan Yufemina belakangan ini. Aku tidak pernah merasakan apa-apa, ketika melihat keindahan bintang CF Top iklan. Tapi, apakah itu karena efek kompensasi? Ah Yong itu cantik, bahkan jika dibandingkan dengan Yura dan Jishuka. Secara khusus, senyumnya cantik. Aku pertama kali bertemu Ah Yong, ketika aku masuk sekolah menengah. Saat itu, dia selalu memiliki senyum yang membuat seseorang merasa senang. Aku jatuh cinta dengan caranya mencerahkan suasana di sekelilingnya. Aku tidak punya keberanian untuk mengaku, dan lulus tanpa mengatakan apa-apa. Tapi sekarang, aku punya kesempatan. Sebenarnya, Ah Yong juga menyukaiku. Jika tidak, mengapa dia ingin bertemu denganku? Oke, aku akan memberitahunya hatiku kali ini. Terakhir kali aku bertemu Ah Yong, adalah 2 tahun lalu di pertemuan alumni. Ini adalah pertama kalinya kami berdua bertemu secara pribadi. Jadi, aku bahkan lebih gugup. Aku mengambil napas dalam-dalam dan berdehem untuk menenangkan diri. Dengan gugup aku merentangkan kaki. Aku membentang di tengah-tengah kerumunan orang. Orang-orang yang lewat menatapku, tapi aku tidak peduli. Setelah beberapa saat, aku menenangkan diri sampai batas tertentu dan menuju ke Ah Yong. Aroma harum tercium dari rambut lurus panjangnya, yang merupakan simbolnya. Haha, halo Ah Yong. Sudah lama. Bagaimana dengan keluargamu? Baiklah, ini sudah musim gugur, bukankah ada banyak daun di jalan? Pembersih harus melalui banyak masalah. Haha, bukankah seharusnya musim dingin datang lebih cepat? Ketika musim dingin tiba, musim semi akan segera tiba. Di musim semi, bunga-bunga. Apa yang aku katakan sekarang? Aku mencoba menyapanya sealami mungkin, tapi karena ketegangan ekstrim, kepalaku menjadi bingung dan aku mulai berbicara omong kosong. Sangat memalukan. Aku mulai berkeringat, karena gelisah. Ini benar-benar menyedihkan. Aku bahkan tidak bisa berbicara dengan benar, di depan seseorang yang aku sukai. Petik 1. Ah Yong memberiku sedikit senyum. Yongwo masih lucu. Apakah kamu menjadi lebih tampan? Ah Yong sepertinya menyukai tren terbaru yang aku kenakan. Hari ini, aku menginvestasikan 180.000 pada potongan rambutku dan 1.030.000 won untuk sepatu, celana, dan kemeja. Penampilanku bernilai 1.210.000 won. Orang-orang melihatku ketika mereka lewat. Jumlah besar uang yang aku investasikan sepadan. Hidup juga tentang kekuatan barang-barangku. Aku dapat bersantai dan menemukan kepercayaan diriku, berkat senyum manis dan pujian Ah Yong. Lalu, aku membawanya ke restoran terdekat. Aku sudah membuat reservasi. Itu adalah restoran yang aku temukan di internet. Harganya sangat mahal, karena itu adalah toko khusus tuna. Tapi, bukankah layak menghabiskan uang untuk makan bersama Ah Yong? Bukankah ini tempat yang mahal? Yongwo, apa kamu baik-baik saja akhir-akhir ini? Tubuh Ah Yong adalah karya seni saat ia melepas mantelnya dan duduk. Belahan dadanya terungkap oleh gaunnya, membuat aku hampir mimisan. Aku meraih hidungku dan menjelaskan. Aku mendapatkan pekerjaan. Sejauh yang diketahui Ah Yong, aku berhutang budi dari bermain game. Aku harus memberitahu dia jika situasiku berbeda dari masa lalu, untuk memohon padanya. Hutang aku sekarang sudah dihapus. Omo, benarkah? Itu bagus, kata Ah Yong dengan suara senang. Yah, Yongwo adalah pekerja keras. Jadi aku percaya, jika suatu hari kamu akan melakukannya dengan baik. Karena aku bukan orang yang berbakat, aku harus bekerja keras untuk belajar dan berolahraga. Begitulah cara aku mengikuti di tengah-tengah paket. Tidak peduli sekeras apapun aku mencoba, ada batasan untuk nilaiku dan orang-orang tidak memperhatikanku melakukan yang terbaik. Tapi, Ah Yong tampaknya menyadari upayaku. Apakah dia sudah memperhatikanku sebanyak itu? Makanan akhirnya keluar. Ah Yong menuangkan soju secara alami dan bersulang. Untuk awal baru Yongwo setelah melunasi semua hutang. Ceria. Ceria. Kia. Hahaha. Soju terasa seperti madu, ketika aku minum dengan Ah Yong. Ini adalah restoran yang terkenal, jadi hidangannya juga luar biasa. Terlalu lezat. Aku bisa makan di tempat seperti ini berkat Yongwo. Apakah kamu menghasilkan banyak uang? Di mana kamu mendapatkan pekerjaan? Jika aku mengatakan, jika aku menghasilkan uang di Satisfy, aku mungkin memberi kesan, jika aku masih terobsesi dengan permainan. Aku ingin menunjukkan sebanyak yang aku bisa, jadi aku mengecualikan Satisfy dari cerita. Aku hanya seorang pekerja di sebuah perusahaan kecil. Apakah ini jurusanmu? Sesuatu seperti itu. Ah Yong, apa yang telah kamu lakukan? Aku hanya akan bekerja dan bekerja dan bekerja. Itu adalah loop tak terbatas. Bagaimana dengan romansa? Kapan aku akan punya waktu untuk romansa, ketika aku begitu sibuk bekerja? Begitu sibuknya, sehingga dia tidak punya waktu untuk berkencan. Aku yakin akan hal itu kali ini. Ah Yong benar-benar menyukaiku. Aku tidak memiliki pengalaman dalam berkencan.
Aku tidak tahu banyak tentang wanita, tapi aku yakin Ah Yong menyukaiku. Aku merasa luar biasa. Kamu tahu Ah Yong, aku melakukannya dengan cukup baik akhir-akhir ini. Ini akan memakan waktu cukup lama, karena keluargaku sedang melalui masa-masa sulit akhir-akhir ini. Tapi, aku berencana untuk mengumpulkan dana nikahku segera. Kapan? Ketika aku mengumpulkan semua dana pernikahan. Pada saat itu, menikahlah denganku. Hah? Apa yang aku bicarakan sekarang? Sepertinya, aku tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi, karena aku membayangkan proposal kepada Ah Yong lebih dari 100 kali. Aku pikir, wajahku akan meledak karena malu. Kemudian rasanya seperti air es dituangkan padaku ketika Ah Yong meraih perutnya dan tertawa. Apa? Proposal tiba-tiba. Kamu benar-benar mengejutkanku. Yongwo, kamu benar-benar. Apakah kamu selalu selucu ini? Petik 2. Sayangnya, Ah Yong menolak lamaranku sebagai lelucon. Yah, itu alami. Tidak peduli apa yang ada di hati, kami saat ini hanya teman sekelas. Selain itu, proposal entah dari mana, setelah tidak bertemu selama 2 tahun. Siapa yang akan berpikir aku serius? Tentu saja dia akan menganggapnya sebagai lelucon. Sangat memalukan. Aku ingin bersembunyi di lubang tikus. Setelah itu, kami bersenang-senang dan hidangan terakhir dibawa keluar. 3 botol soju diminum. Aku tidak minum terlalu banyak, karena aku terlalu gugup. Di sisi lain, Ah Yong tampak sedikit mabuk. Aku harus memperbaiki riasanku. Ah ya. Ah Yong pergi ke kamar mandi. Aku mulai khawatir setelah dia pergi. Haruskah kami pergi ke bar? Atau lebih baik pergi ke ruang karaoke? Tapi, Sehi memberitahuku untuk tidak bernyanyi di depan wanita lain, karena aku tuli nada. Atau, mungkin kita harus istirahat di Motel, karena Ah Yong minum terlalu banyak. Hari ini adalah harinya, tapi, bukankah Ah Yong terlalu lama? Apakah dia pingsan di kamar mandi? Aku khawatir dan meninggalkan ruangan. Aku bertanya kepada seorang karyawan, tentang lokasi kamar mandi dan pindah menyusuri koridor. Di ujung koridor, ada kamar mandi serta pintu ke area merokok luar ruangan. Lalu, aku mendengar suara Ah Yong keluar dari ruang merokok. Konten iklan. Ah, dia sangat memalukan. Petik 2. Kenapa dia memakai pakaian yang terlihat seperti berasal dari pusat perbelanjaan internet? Kamu tahu, celana yang populer akhir-akhir ini. Ya, benar, kamu melihat banyak dari mereka di jalan. Dia datang berpakaian lengkap seperti itu. Orang-orang menatap. Aku benar-benar malu. Gaya rambutnya tidak cocok dengan wajahnya, membuatnya terlihat lebih buruk. Sungguh. Dia berbicara tentang aku. Ah Yong yang selalu ramah dan tersenyum pada semua orang. Dia cantik dengan dada besar dan wajah cantik. Tapi, aku jatuh cinta padanya karena kebaikannya. Tapi pada kenyataannya, dia adalah tipe wanita yang akan bergosip di belakang orang lain. Tahukah kamu, dia melamarku kurang dari 30 menit, setelah kami bertemu. Kukuku, bahkan tidak berkencan, tapi menikah. Dia benar-benar menyedihkan. Apakah kamu sekarat, karena tawa? Hah, itu benar. Aku bersenang-senang. Menyenangkan bermain-main seperti ini. Aku pasti akan membuatnya datang ke reuni. Petik 2. Aku tidak percaya situasi ini dan mencubit pipiku untuk memastikan itu bukan mimpi. Koak. Itu sakit. Cukup menyakitkan hingga membuatku menangis. Ini bukan mimpi. Memang, jika aku memikirkannya, tidak ada alasan bagi Ah Yong untuk menyukaiku. Kami tidak memiliki hubungan dekat di hari-hari sekolah kami, dan kami hanya bertemu setahun sekali di reuni setelah lulus. Bahkan di reuni, kami tidak pernah memiliki percakapan yang layak. Pertama, hubungan kami sangat kecil, sehingga dia tidak menyukaiku. Aku tidak tampan, kaya, belajar dengan baik atau memiliki kepribadian yang menawan. Wanita seperti apa yang ingin orang yang biasa-biasa saja? Aku bukan protagonis seorang manhwa. Aku kembali ke ruang makan, di mana aku minum 1 botol soju lagi. Soju manis sekarang pahit. Apakah kamu sudah minum sendirian? Yongwo, bukankah kamu peminum? Ah Yong menyeringai ketika dia kembali ke kamar. Ayo pergi ke tempat lain. Kita bisa bicara lebih banyak di tempat di mana suasananya lebih baik. Aku ingin mengatakan kepada Ah Yong, kamu gadis yang menjijikkan. Apakah itu menyenangkan bermain dengan seseorang yang tidak bersalah? Berhentilah bertingkah. Tapi, tidak mungkin untuk berbicara seperti itu kepada seseorang yang aku cintai. Tidak, mari akhiri di sini hari ini. Aku harus bergegas pulang. Hah, sudah. Ekspresi Ah Yong begitu alami, sehingga aku bahkan tidak bisa percaya dia terkejut. Jika aku tidak mendengar panggilannya secara kebetulan, aku akan tertipu oleh aktingnya selamanya. Maaf, aku harus menemuimu lain kali. Aku nyaris tidak berhasil menahan air mata saat bangun. Sebelum aku berpisah dari Ah Yong di depan restoran, dia akhirnya memotong ke pengejaran. Datang ke reuni minggu depan, mengerti? Alasan mengapa Ah Yong bertemu aku hari ini adalah, karena dia dihasut oleh alumni lain untuk menggunakan cintaku, untuk membuat aku pergi ke reuni, di mana mereka bisa mengejekku. Kenapa aku selalu begitu menyedihkan? Baiklah, aku mengerti. Aku mengangguk tanpa mengatakan, tidak, pada Ah Yong.
Kemudian dalam perjalanan pulang dengan bus, aku menangis seperti seorang protagonis dari sebuah melodrama. Hiks 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 hiks. Penumpang lain memandangku dan mengatakan agar aku diam, tapi aku menangis tanpa peduli. Aku segera tiba di rumah. Opa, ada apa dengan potongan rambut bodoh itu? Hah? Opa, kenapa ekspresimu seperti itu? Apakah kamu menangis? Apakah dia menungguku? Segera setelah aku membuka pintu, Sehi bergegas keluar dari kamarnya, dengan tatapan khawatir. Aku menyatakan kepada Sehi. Aku tidak akan pernah mencintai lagi. Wanita, aku benar-benar takut pada wanita. Aku tidak suka mereka. Opa, tidak ada orang yang membutuhkanku dalam kenyataan. Aku hanya lelucon. Tapi, Satisfi berbeda. Han hanya bergantung padaku, sementara administrator Valdi membutuhkan keterampilanku. Selain itu, Irene sangat mencintaiku. Ya, aku menyadari sekali lagi jika Satisfi adalah tempat untuk diriku. Aku langsung menuju kapsul dan terhubung ke Satisfi. Begitu aku terhubung, ada whisper dari Jishuka. Harga bola telah ditentukan. Bisa kita bertemu sekarang. Kemudian, Jishuka mendatangi bengkel Han dan menyerahkan uang kepadanya. Pembuat Java Arrow Special, kami telah mencarimu dengan sangat keras. Kami membutuhkan kemampuanmu. Grid, silakan bergabung dengan guild kami. Petik 2. Aku menatapnya. Aku ingat mengatakan kepada Jishuka, jika aku membuat Java Arrow Special dan Divine Shield selama serangan Malakus. Mereka melihatku menggunakan Pakmas Swordsmanship. Mereka mungkin sudah menyadari, jika aku memiliki kelas tersembunyi. Aku serius memikirkannya. Jika aku bergabung dengan guild terbaik, manfaatnya bagi aku jelas sangat besar. Dan Jishuka menjanjikan dukungan penuh padanya. Aku tidak ingin membuang waktu bersosialisasi, jika aku bergabung dengan guild. Tapi aku pikir, aku tidak perlu khawatir tentang itu, jika aku bergabung dengan sedekah guild. Ada banyak manfaat, jika aku bergabung dengan sedekah guild. Namun, ada masalah yang harus diatasi. Aku punya pertanyaan. Tanyakan apapun padaku. Uang yang akan aku hasilkan dari kegiatan pribadiku, dan uang yang akan aku dapatkan dari bekerja dengan guildmu. Mana yang akan lebih besar? Jishuka menjawab tanpa memikirkannya. Tentu saja kamu akan menghasilkan lebih banyak uang, ketika kamu bersama kami. Kamu akan mendapatkan lebih banyak uang dan reputasi. Sungguh, apakah begitu? Harem, lalu aku punya kondisi sebelum bergabung dengan guild. Petik 2. Ya, apapun yang kamu minta. Aku berbasis di sini, di bengkel Han. Aku adalah penerus Han dan suatu hari akan mewarisi bengkel ini. Aku tidak ingin memindahkan basisku, sesuai dengan seleramu. Jishuka merespons secara instan. Baik, kami akan memindahkan markas guild kami ke Winston, alih-alih memaksamu untuk pindah. Petik 2. Itu tanpa syarat mendukungnya. Aku menyadari apa artinya, ketika salah satu guild terbaik menjanjikan dukungan penuh mereka. Ini, apakah nilaiku lebih besar dari yang aku kira? Saat ini aku adalah blacksmith terbaik di Satisfi. Aku tahu fakta ini lebih baik daripada orang lain. Tapi, aku tidak pernah membayangkan, jika nilaiku akan begitu besar. Sehingga, membuat salah satu guild terkuat memindahkan markas mereka ke Winston. Jika aku mau, aku bisa hidup dengan baik di guild manapun. Namun, aku tidak punya niat untuk melamar keanggotaan ke guild lain. Pernahkah aku dikenali dan dibutuhkan oleh seseorang sebelumnya? Tidak, ini pertama kalinya. Hatiku melemah, karena insiden dengan Ah Yong. Jadi aku merasa kewalahan dengan kenyataan, jika para top ranker mengakuiku. Baik, aku akan bergabung dengan sedekah guild. Jika kamu tidak menepati janjimu, aku dapat meninggalkan guild kapan saja. Jadi, aku bergabung dengan guild sedekah. Ini adalah batu loncatan untuk pertumbuhanku. Aku bertekad. Aku akan menjadi kaya dengan cepat. Maka, aku akan menunjukkan kepada mereka yang mengabaikanku. Aku akan menunjukkan kepada semua alumni, termasuk Ah Yong. Perubahanku sesegera mungkin.